semua, yang baik hati, yang selalu ceria, dan tidak sombong. Kali ini bertemu lagi bersama saya dengan pengenalan mengenai heap, hash, probing, dan pustaka standar struktur data. Mari kita mulai. Yang pertama, mengenai heap. Heap merupakan pohon biner lengkap yang memiliki syarat khusus. Kakak-kakak dapat melihat di sini ada yang disebut dengan max heap dan ada yang disebut dengan min heap. Di sini juga ada ilustrasinya bagaimana pohon biner lengkapnya diilustrasikan. Syarat dari max heap adalah simpul orang tua harus bernilai lebih besar. Sedangkan syarat dari min heap adalah simpul orang tua harus bernilai lebih kecil. Kakak-kakak dapat melihat pada ilustrasi ini, di mana untuk min heap, orang tuanya selalu lebih kecil dibandingkan anak-anaknya. Sedangkan untuk max heap, orang tuanya selalu lebih besar dibandingkan dengan anak-anaknya. Ini adalah contoh dari algoritma untuk max heap. Langkah yang pertama adalah membuat sebuah simpul baru sebagai simpul akhir heap. Kemudian memberikan nilai kepada simpul baru. Kemudian membandingkan nilai dari simpul anak dengan simpul orang tua. Jika nilai dari simpul orang tua lebih kecil dari simpul anak, maka tukarkan nilainya. Ulangi langkah 3 dan 4 sampai syarat kondisi heap terpenuhi. Kita dapat melihat pada ilustrasi di gambar di bawah ini. Contoh pertama, masukannya adalah 35, kemudian ada 33. Ketika ada 42 masuk, maka akan ditukar ke atas. Begitu juga dengan seterusnya. Kakak bisa lihat di sini. Jika isi dari simpul anak lebih besar dibandingkan orang tuanya, maka akan ditukar nilainya. Coba diperhatikan ya kakak. Ini adalah algoritma untuk melakukan penghapusan pada max heap. Yang pertama adalah hapus simpul akar. Pindahkan elemen terakhir dari level paling rendah dari simpul akar. Kemudian bandingkan nilai simpul anak dengan nilai simpul orang tua. Jika nilai simpul orang tua lebih kecil dari simpul anak, maka tukarkan. Ulangi langkah ketiga dan keempat sampai syarat kondisi heap terpenuhi. Kakak-kakak dapat mencoba untuk memperhatikan ilustrasi yang di bawah ini. Misalkan akan dihapus yang ini, maka yang di sini akan langsung menggantikan orang tuanya. Kemudian diperiksa untuk dilakukan pertukaran. Sehingga kondisi dari pohon max heap ini tetap memenuhi syarat. Metode heap ini biasanya digunakan untuk sorting dengan menggunakan pohon. Kakak-kakak dapat mencoba mempelajari heap sort. Kemudian kita berkenalan dengan yang disebut dengan hash table. Hash table adalah salah satu struktur data dengan aturan tertentu sehingga pengaksesan data dapat lebih cepat jika jumlah data terbilang banyak. Hashing adalah teknik untuk mengkonversi kelompok nilai kunci ke dalam kelompok indeks dari sebuah array. Misalkan ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi jika disebutkan ada masukan kunci, kemudian diberikan fungsi hash function-nya, fungsi hash function ini dapat ditentukan dengan berbagai jenis. Ini adalah array tempat menyimpannya. Maka hanya dengan kunci ini dimasukkan ke dalam fungsi hash akan dapat didapatkan nilai dari elemen yang diminta. Nah, kita perlu juga berkenalan dengan hash function. Misalkan di sini hash function-nya menggunakan fungsi modulo. Sehingga jika pasangan kunci dan nilainya adalah, misalkan jika kuncinya adalah 1,
kemudian kita menggunakan fungsi modulo sebagai hash functionnya, maka dia dimod dengan 20 dan hasilnya adalah 1. 1 ini adalah indeks dari array yang menyimpan nilai-nilainya, di mana nilai-nilai itu adalah 20. Sehingga dengan proses ini, ketika kunci dimasukkan, kemudian diproses dengan menggunakan fungsi hash, maka akan didapatkan indeks di dalam array dari kunci yang diminta. Sehingga didapatkan di sini ada nilainya, misalkan di indeks 1 nilainya adalah 20. Sehingga dengan kunci 1 didapatkan nilai dari elemennya adalah 20. Mengapa ini perlu dilakukan? Hal ini dapat digunakan untuk meminimalisir penyimpanan, sehingga yang disimpan hanyalah fungsi hashnya saja dan kuncinya untuk mendapatkan indeks dari array yang diminta, sehingga penyimpanannya dapat optimal dengan menggunakan fungsi hash. Hal yang dapat terjadi adalah fungsi hash dengan kunci yang berbeda dapat menghasilkan hasil indeks yang sama. Hal ini disebut dengan collision atau tabrakan. Maka ada beberapa metode untuk menyelesaikan permasalahan ini. Contohnya ketika kita melihat gambar sebelumnya. Di sini 17 dihasilkan yang sama, sedangkan kunci berbeda dan nilainya berbeda. Inilah yang disebut dengan collision. Sehingga salah satu metode untuk menyelesaikan persoalan collision adalah linear probing. Linear probing ini adalah mencari indeks yang masih kosong setelah indeks yang bertabrakan. Sehingga di sini karena yang bertabrakan adalah 17, maka dicari indeks kosong berikutnya. Lalu didapatkan nilai 18, yaitu pertambahan 1 dari 17, karena 17 adalah indeks maksimal, maka didapatkan 18. Jika 18 tidak kosong, maka akan dicari lagi indeks yang masih kosong untuk dipetakan dengan linear probing. Beberapa macam struktur data yang telah kita pelajari, sebenarnya untuk bahasa yang lebih tinggi, sudah disediakan library-nya. Seperti misalkan di bahasa pemrograman C++, sudah disediakan beberapa teknik algoritmanya. Kita tinggal memakainya. Kemudian juga ada beberapa struktur data yang telah disediakan untuk tinggal dipakai, seperti list, queue, stack. Lalu untuk apa kita belajar mengenai mekanisme beberapa struktur data dengan membuatnya dari awal, agar jika misalkan pekerjaan yang kita kerjakan tidak menggunakan bahasa yang cukup kompleks, sehingga belum disediakan library struktur data yang dapat langsung kita gunakan, kita dapat membuatnya sendiri dari awal karena kita sudah belajar di mata kuliah ini. Jika misalkan pada saat nanti bekerja, kakak-kakak semua menggunakan bahasa-bahasa yang sudah menyediakan library-nya, maka materi dalam mata kuliah ini juga masih bermanfaat karena kakak-kakak sudah sangat mengerti bagaimana proses dan cara kerja dari setiap konsep struktur data yang dipelajari pada mata kuliah ini. Sekian materi untuk hari ini, semoga bermanfaat untuk kehidupan kakak-kakak semua saat ini maupun di masa mendatang. Jangan lupa bahagia ya kakak, sampai jumpa.